Lalu di sini ada Midestia Aulia Rinzani, ada Pandu Rizky Putra, dan ada saya sendiri, Siva Sabrila. Boleh di next. Oke, untuk cakupan materi yang akan kita bahas di sini ada 11. Yang pertama itu ada pengertian manajemen keuangan sekolah, lalu ada prinsip-prinsip manajemen keuangan sekolah, lalu ada sumber-sumber keuangan sekolah, lalu ada jenis-jenis pembiayaan pendidikan, lalu ada penyusunan keuangan sekolah, lalu ada analisis keuangan sekolah, lalu ada model-model pembiayaan pendidikan, lalu ada pengertian efisiensi secara umum, lalu ada konsep efisiensi pendidikan, lalu ada jenis-jenis efisiensi pendidikan, dan yang terakhir ada cara menghitung efisiensi pendidikan. Oke, untuk materi pertama di sini ada manajemen keuangan sekolah yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, manajemen keuangan sekolah. Menurut Depdiknas tahun 2003, manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen keuangan sekolah. Yang pertama ada transparansi. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya. Rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Yang ketiga ada efektivitas. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas, tujuan lembaga yang bersangkutan, dan kualitas outcomes atau keluarannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat ada efisiensi. Jika dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya, kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Dan apabila dilihat dari segi hasilnya, kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan menggunakan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Baik, materi selanjutnya akan diberikan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber keuangan. Jadi menurut Suryana, dia berpendapat kalau sumber keuangan dan pembiayaan pendidikan itu yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni oleh pemerintah pusat dan daerah, dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan, orang tua atau peserta didik, serta masyarakat. Nah, tapi selain ketiga sumber tersebut, juga terdapat sumber keuangan lain yang terdiri dari alumni, dana dari peserta kegiatan atau siswa itu sendiri, dan dana yang diperoleh dari unit usaha yang dijalankan oleh pihak sekolah. Nah, di sini saya akan bahas satu-satu, yaitu dari pemerintah pusat dan daerah. Nah, dana dari pemerintah ini disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Nah, dana ini lazim disebut juga dana rutin, dan besarnya dana yang dialokasikan di dalam DIK ini biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswa, data anggaran, dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana rutin harus benar-benar sesuai dengan mata anggaran tersebut. Selain DIK, pemerintah juga memberikan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS, dan dana ini diberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah. Lalu yang kedua ada dana dari orang tua atau orang tua siswa. Pendanaan orang tua siswa ini atau umum dikenal dengan istilah iuran komite,
yakni besaran dan jumlah sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah. Umumnya terdapat tiga penggolongan dana iuran komite, yakni dana insidental yang merupakan dana yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya satu kali selama 3 tahun menjadi siswa. Dana bulanan sebagai, maksud saya dana bulanan tetap, yang kedua, sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah. Serta dana yang terakhir yaitu dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa adanya eh, apa tuntutan. Yang ketiga itu dana dari masyarakat. Nah, dana ini umumnya adalah dana sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap proses anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh eh, yang menaruh perhatian terhadap proses berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sumbangan sukarela yang diberikan masyarakat merupakan wujud dari kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk turut membantu kemajuan pendidikan. Nah, dana ini ada yang diterima dari perorangan, ataupun dari organisasi, ataupun yayasan dan badan usaha milik pemerintah maupun milik swasta. Lalu yang keempat ada dana dari alumni. Nah, bantuan dari para alumni ini membantu peningkatan mutu sekolah. Dia tidak selalu dalam bidang uang. Misalnya bisa buku ataupun alat dan perlengkapan belajar. Namun, dana yang dihimpun oleh sekolah dari para alumni merupakan sumbangan sukarela dari para alumni yang merasa terpanggil untuk turut mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan demi kemajuan dan pengembangan sekolah. Nah, dana ini ada yang diterima langsung dari alumni, tetapi ada juga yang dihimpun melalui acara reuni sekolah. Nah, terus yang kelima itu ada dana dari peserta kegiatan. Nah, dana ini dipungut dari siswa itu sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler, seperti pelatihan komputer, kursus, ataupun keterampilan lainnya. Nah, lalu yang keenam ini ada dana dari unit usaha milik sekolah. Nah, ada beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan usaha nih, misalkan untuk mendapatkan dana, dan dana ini eh, merupakan kumpulan hasil dari berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh staf sekolah ataupun para siswa. Misalnya seperti kantin ataupun mengadakan event bazar, lalu ada fotokopi, operasi, dan usaha-usaha lain. Oke, boleh di next. Oke, jadi di sini kita masuk ke jenis-jenis pembiayaan pendidikan. Nah, jenis-jenis pembiayaan pendidikan itu dibagi menjadi empat. Yang pertama itu adalah pembiayaan langsung atau direct cost. Nah, biaya langsung didefinisikan sebagai biaya yang secara langsung membiayai pendidikan, studi, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Biaya ini berkaitan langsung dengan aspek dan proses pendidikan seperti gaji guru, biaya pelaksanaan studi, dan kegiatan belajar siswa, biaya perolehan bahan belajar, kesempatan belajar, biaya transportasi, dan untuk fasilitas siswa itu sendiri. Lalu ada pembiayaan tidak langsung atau indirect cost. Nah, biaya ini biaya yang tidak langsung pada sekolah yang merupakan biaya yang dikeluarkan akibat penyusutan fasilitas-fasilitas sekolah yang terjadi selama proses pembelajaran. Karena segala bentuk fasilitas dan peralatan yang menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat diakses secara gratis oleh seluruh masyarakat tanpa dipungut biaya sewa. Oleh karena itu, fasilitas tersebut akan menyusut nilai kegunaannya sampai pada suatu titik harus diperbaiki ataupun diganti dengan yang baru. Next. Nah, oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga itu ada biaya pembangunan atau capital cost. Nah, dalam keuangan sekolah, biaya pembangunan diartikan sebagai belanja modal yang digunakan untuk membeli tanah ataupun ataupun bangunan, memperluas bangunan sekolah, lalu pembangunan ruang kelas, perpustakaan, pembangunan lapangan olahraga, pembangunan gedung, pembelian peralatan bergerak, serta biaya pergantian dan perbaikan. Nah, dalam biaya pengembangan terdapat faktor yang harus diperhatikan, yaitu tempat belajar yang nyaman untuk siswa, biaya lokasi, furnitur, dan juga biaya teknis. Lalu yang terakhir ada biaya rutin atau recurrent cost. Nah, biaya rutin ini adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama 1 tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. Biaya rutin dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu rata-rata gaji guru per tahun, rasio guru per jumlah siswa, dan proporsi guru terhadap keseluruhan biaya rutin. Untuk penyusunan sekolah akan
dilanjutkan oleh rekan Saleh. Oke, baik. Untuk materi penyusunan keuangan sekolah kan saya lanjutkan. Proses penyusunan anggaran di sekolah itu dibuat sangat sederhana dan kepala sekolah itu melaporkannya secara sederhana juga. Penyusunan anggaran sekolah ini dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau RAPBS yang meliputi sumber pendapatan dan pengeluaran sekolah. Nah, proses penyusunan anggaran sekolah ini memerlukan data yang akurat dan lengkap, sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang itu dapat diantisipasi dalam rencana anggaran. Boleh di next? Oke, dalam kaitannya dengan proses penyusunan keuangan ini, jadi ada 4 fase kegiatan pokok. Yang pertama yaitu merencanakan anggaran. Jadi merencanakan anggaran ini adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, serta dalam merencanakan anggaran ini terdapat kegiatan menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Lalu yang kedua itu ada mempersiapkan anggaran. Jadi mempersiapkan anggaran ini yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusinya, serta sasaran program pengajaran itu perlu dirumuskan dengan jelas. Serta dalam mempersiapkan anggaran ini, kita perlu melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan ajar yang telah tersedia. Lalu yang ketiga, ada mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan dan mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan. Lalu yang terakhir ini ada menilai pelaksanaan anggaran, yaitu menilai program belajar mengajar, menilai bagaimana mencapai sasaran program, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang. Boleh di next? Oke, untuk selanjutnya di sini ada analisis keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah itu sangat penting dilakukan ya untuk mengklasifikasikan kebutuhan sekolah. Nah, adanya pengelolaan keuangan yang jelas dan sesuai akan berpengaruh terhadap operasional sekolah dan pendidikan di sekolah tersebut. Pengawasan pengelolaan keuangan juga perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Maka dari itu diperlukanlah manajemen keuangan untuk menentukan pula seberapa besar biaya yang harus dipenuhi. Nah, adapun prosedur sekolah dalam memanajemen keuangannya itu ada 4, antara lain yang pertama itu memilih bendahara, pemegang buku, dan juga pengawas yang bertanggung jawab. Lalu yang kedua itu menentukan mekanisme pengeluaran keuangan sekolah. Misalnya sebelum mengeluarkan uang, mereka harus mendapatkan persetujuan dulu dari pengawas dan juga kepala sekolah. Lalu yang ketiga, menggunakan keuangan sekolah sesuai dengan RAPBS. Lalu yang terakhir, mencatat secara tertib dan cermat pendapatan dan juga pengeluaran sekolah. Boleh di next? Oke, untuk selanjutnya di sini ada menurut Harahap 2011, jadi analisis laporan keuangan itu adalah upaya menguraikan laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik itu antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Nah, laporan keuangan sekolah ini menunjukkan kinerja sekolah melalui kemampuan sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang optimal dengan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Oleh karena itu, laporan keuangan sekolah itu perlu dianalisis guna untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk bisa memahami laporan keuangan. Boleh di next. Nah, di sini ada 4 model analisis keuangan sekolah. Yang pertama itu ada analisis biaya sekolah. Analisis biaya sekolah ini dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh sekolah. Biaya sekolah yang akan dianalisis adalah biaya yang berkaitan dengan siswa, misalnya adalah SPP gitu ya. Nah, biaya sekolah ini terutama terkait dengan siswa perlu dihitung dan dianalisis untuk mengetahui besaran biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat dalam bentuk dana partisipatif.
Yang kedua, ada analisis manfaat biaya sekolah. Jadi analisis manfaat biaya sekolah ini dilengkapi dengan pendekatan diskonto untuk mengetahui pemasukan dan juga pengeluaran di masa yang akan datang berdasarkan nilai sekarang dan tingkat diskonto tertentu. Karena manfaat dan biaya yang cenderung terakumulasi selanjutnya, analisis manfaat biaya juga sesuai dengan perhitungan proyek dalam skala besar khususnya yang mempengaruhi kinerja pembangunan sekolah. Lalu yang ketiga, ada analisa rasio keuangan. Analisis rasio keuangan sekolah ini merupakan dasar dalam menganalisis laporan keuangan dengan mengonversi data yang berasal dari laporan keuangan sekolah. Analisis rasio keuangan sekolah ini adalah cara untuk menginterpretasi keuangan sekolah dengan membandingkan suatu akun dengan lainnya untuk dianalisis dan diawasi guna mengetahui kekuatan dan juga kelemahan keuangan sekolah. Lalu yang terakhir ini ada analisis sumber dan penggunaan dana pendidikan. Analisis sumber dan penggunaan dana pendidikan ini bertujuan untuk mengetahui pola pendanaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Nah, pola pendanaan pendidikan ini diperlukan oleh pengelola sekolah, pengambil kebijakan pendanaan di tingkat pemerintah untuk menentukan strategi pendanaan penyelenggaraan pendidikan kejuruan di tingkat satuan pendidikan menengah yang berbasis pada aktivitas pembelajaran. Boleh di next? Oke, untuk selanjutnya ada model-model pembiayaan pendidikan yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model-model pembiayaan pendidikan. Terkait dengan model pembiayaan pendidikan ini ada 4. Yang pertama, subsidi penuh dari jenjang pendidikan sampai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Yang kedua, pendidikan gratis pendidikan tinggi diberikan kepada peserta didik sampai usia tertentu. Yang ketiga, pendidikan gratis diberikan sampai SMA dan pendidikan tinggi tetap membayar SPP sekalipun masih menerima subsidi. Yang keempat, semua jenjang pendidikan wajib membiayai diri sendiri. Nah, di sini ada model-model pembiayaan pendidikan dan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, model dana bantuan murni atau flat grant model merupakan uang bantuan negara yang dibagikan pada sekolah di daerah tanpa memperhitungkan pertimbangan kemampuan pembayaran pajak daerah setempat, yang didasarkan pada jumlah siswa yang harus dididik. Kelebihannya yang pertama, sekolah dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan pembelajaran siswa. Yang kedua, sekolah dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa. Sedangkan untuk kekurangannya yang pertama, pemerintah tidak mendapat pajak sebagai sumber devisa negara. Yang kedua, dapat meningkatkan penyimpangan dana pendidikan. Yang ketiga, adanya tingkat kesenjangan antara sekolah di tiap daerah dibandingkan dengan daerah yang makmur. Yang kedua, model landasan perencanaan atau foundation plan model. Model yang menggambarkan bahwa negara tanpa mempertimbangkan kekayaan dan pajak daerah memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk setiap siswanya dibandingkan dengan daerah yang makmur. Kelebihannya, yang pertama, pengeluaran anggaran pendidikan efektif, efisien, dan akuntabilitas. Yang kedua, pemerintah mendapat pajak sebagai sumber devisa negara. Kekurangannya yang pertama, sekolah dapat membatasi program kegiatan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, adanya penyimpangan anggaran tahunan pendidikan. Yang ketiga, model perencanaan pokok jaminan pajak atau Guaranteed Tax-Based Plan. Model ini dibatasi dengan menentukan penafsiran penilaian persiswa yang menjadi jaminan negara diperuntukkan bagi wilayah sekolah setempat. Bantuan negara menjadi berbeda antara apa yang diterima daerah persiswa dengan jaminan negara persiswa. Pembagian persentasenya sangat tinggi di sekolah distrik yang miskin dan rendah di sekolah distrik yang kaya atau sejahtera. Kelebihannya yang pertama, jumlah pembiayaan pendidikan akan terperinci. Yang kedua, pemerintah mendapat pajak sebagai sumber devisa negara. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, hanya akan efektif dan efisien bagi negara distrik. Yang kedua, terbatasnya pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat, ada model persamaan persentase atau percentage equalizing model. Untuk model ini lebih banyak memberikan sumbangan yang dibutuhkan pada tiap murid dan guru ke daerah-daerah yang kurang makmur. Dalam program yang sama, jumlah pembayaran yang disetujui
Dihitung bagi setiap siswa, tiap guru, atau bagian lain yang dibutuhkan. Jumlah yang diperlukan berubah-ubah tiap bagian sesuai dengan keperluan. Untuk kelebihannya, yang pertama, sekolah di daerah terpencil memperoleh dana pendidikan besar, sedangkan yang kedua, sekolah di daerah terpencil dapat melengkapi sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, adanya persamaan peningkatan mutu pendidikan di tiap daerah. Untuk kekurangannya, yang pertama, akan menimbulkan penyimpangan pembiayaan pendidikan. Yang kedua, pertanggungjawaban dana pendidikan tidak akuntabel dan transparan. Yang kelima, ada model perencanaan persamaan kemampuan atau Power Equalizing Plan. Model ini menghadapi distrik yang kaya membayar pajak sekolah yang dikumpulkan kembali ke negara. Selanjutnya, negara menggunakan uang dari sekolah distrik yang kaya itu untuk meningkatkan bantuan sekolah pada distrik yang lebih miskin. Kelebihannya adanya persamaan perencanaan kemampuan pembiayaan pendidikan dan sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan. Untuk kekurangannya, pemerintah tidak dapat mendapat pajak sebagai sumber devisa negara. Yang keenam, model pendanaan negara sepenuhnya atau full state funding model. Model ini merupakan rencana yang dirancang untuk mengeliminir perbedaan lokal dalam hal pembelanjaan dan perpajakan. Pendanaan sekolah akan dikumpulkan di tingkat negara yang diberikan ke sekolah distrik dengan dasar yang sama. Asas keadilan tentang perlakuan terhadap siswa dan pembayaran pajak serta pembiayaan pendidikan berdasarkan tingkat kekayaan yang dimiliki. Untuk kelebihannya, yang pertama, sekolah dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan pembelajaran siswa. Yang kedua, sekolah dapat meningkatkan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang pembelajaran siswa. Yang ketiga, siswa dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa. Untuk kekurangannya, yang pertama, anggaran bagi pembiayaan pendidikan relatif besar dalam APBN. Yang kedua, akan menimbulkan penyimpangan pembiayaan pendidikan. Yang ketujuh, untuk yang ketujuh, model sumber pembiayaan atau the resource cost model. Model ini dikembangkan Hambers dan Parrish yang menyediakan suatu proses penentuan pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan berbeda dari kondisi ekonomi di setiap daerah. Model ini menggunakan Sergei Fani tidak bersangkutan dengan pendapatan pajak maupun kekayaan suatu daerah. Kelebihannya yang pertama, sumber pembiayaan tiap daerah berbeda-beda. Yang kedua, sekolah daerah terpencil dapat meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, sekolah dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa. Untuk kekurangannya, yang pertama, sekolah dapat melakukan pungutan kepada siswa. Yang kedua, adanya kesenjangan sosial tiap daerah. Yang terakhir, yang kedelapan, model surat bukti atau penerimaan atau Models of Choice and Voucher Plans. Model ini memberikan dana untuk pendidikan langsung kepada individu atau institusi rumah tangga berdasarkan permintaan pendidikan. Mereka diberikan surat bukti penerimaan dana untuk bersekolah melalui sistem voucher yang mencerminkan subsidi langsung kepada pihak yang membutuhkan murid. Kelebihannya yang pertama, negara memberikan pilihan bagi sekolah dan orang tua untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, sekolah swasta mendapatkan bantuan tambahan dana pendidikan. Untuk kekurangannya, yang pertama, adanya kecemburuan sosial di antara sekolah-sekolah negeri. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan penyimpangan dana pendidikan. Untuk efisiensi pendidikan akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada efisiensi pendidikan, yang dimana secara umum itu efisiensi diartikan sebagai ketepatan cara dalam melaksanakan suatu usaha atau kerja dalam menjalankan sesuatunya dengan tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya yang besar. Ini tuh menurut KBBI. Dan menurut Hasibuan, yaitu efisiensi merupakan sebuah perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dan hasil yang muncul antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan atau output. Seperti halnya juga berhasil mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang terbatas.
Menurut Nanang Fata, efisiensi pendidikan berkaitan dengan pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Artinya, apabila sasaran dalam bidang pendidikan dicapai secara berdaya guna, maka pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik karena tidak menghamburkan sumber daya yang ada seperti waktu, tenaga, dan uang. Dalam konteks pendidikan, efisiensi selalu dihubungkan dengan dua konsep yang relevan tetapi berjauhan, yaitu kualitas dan efektivitas sekolah. Kualitas sekolah dalam implementasi peningkatan mutu pendidikan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS oleh Depdiknas dan Direktur FLTP dirumuskan menuju pada satu, yaitu pengukuran input seperti pengeluaran siswa, kualifikasi guru, ketersediaan fasilitas, peralatan, dan bahan-bahan. Yang kedua, yaitu pengukuran proses seperti interaksi guru-murid, jam efektivitas siswa dalam melaksanakan tugas, pengaruh sebaya, penggunaan fasilitas, peralatan, dan bahan-bahan. Yang ketiga, yaitu pengukuran output seperti skor tes, tingkat kenaikan atau kelulusan. Dan yang terakhir, yaitu pengukuran outcome yang menyangkut kejadian sukses ekonomi dan sosial. Nah, efisiensi terselenggaranya proses pendidikan tercapai apabila pemanfaatan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya terjadi sesuai rencana dan capai produktivitas pendidikan yang optimal dengan jumlah kelulusan. Nah, saat ini tuh penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tuh masih kurang gitu loh dari kata efisien, karena dengan segala sumber daya yang ada, masih belum menghasilkan lulusan yang diharapkan. Seperti pada tabel yang ada di PPT ini, bahwasannya tuh yang paling banyak jumlah penganggurannya tuh ada di tingkat yang SMU ya atau SMA. Seharusnya kan karena kita udah SMU, tandanya udah memakai sumber daya yang banyak, harusnya hasilnya itu optimal dong. Terus jumlah penganggurannya sedikit, sedangkan di Indonesia tuh masih banyak itulah pengangguran di saat gagal yang ada di itu, guys. Nah, kenapa? Di saat kita udah ngeluarin sumber daya kita yang banyak. Next. Untuk jenis-jenis efisiensi pendidikan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jenis-jenis efisiensi pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama efisiensi internal dan yang kedua efisiensi eksternal. Konsep efisiensi internal dalam pendidikan atau sekolah bergantung pada paradigma input-output. Suatu sistem pendidikan dinilai memiliki efisiensi internal jika dapat menghasilkan output yang diharapkan dengan input atau biaya minimum. Dapat pula dinyatakan bahwa dengan input yang minimum dapat memaksimalkan output yang diharapkan. Dan yang kedua, efisiensi eksternal. Menurut Fatah, efisiensi eksternal sering dihubungkan dengan metode cost-benefit analysis, yaitu rasio antara keuntungan finansial sebagai hasil pendidikan yang biasanya diukur dengan penghasilan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Analisis efisiensi eksternal berguna untuk menentukan kebijakan dalam pengalokasian biaya pendidikan. Juga merupakan pengakuan sosial terhadap lulusan atau hasil pendidikan. Secara konseptual, efisiensi eksternal dikaitkan dengan analisis keuntungan atas investasi pendidikan dari pembentukan kemampuan, sikap, keterampilan. Dalam memperhitungkan investasi tersebut, ada dua hal yang penting, yaitu menghasilkan kemampuan yang memiliki nilai ekonomi dan nilai guna dari kemampuan. Selanjutnya yaitu ada cara menghitung efisiensi pendidikan. Yang pertama, cara menghitung rata-rata lama belajar. Untuk menghitung dan mengetahui seberapa lama seorang lulusan menggunakan waktu belajarnya dapat menggunakan metode mencari statistik cohort atau kelompok belajar.
yaitu dengan rumus rata-rata lama belajar sama dengan jumlah waktu yang dihabiskan dalam suatu kohort dibagi jumlah lulusan dalam kohort. Contohnya, jika di suatu SMA hanya terdapat 3 orang lulusan, masing-masing menghabiskan waktu 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun, maka lama masa studi rata-ratanya adalah rata-rata lama belajar sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5 dibagi 3, sama dengan 4 tahun. Yang kedua yaitu cara menghitung rasio input-output. Cara yang kedua ini yaitu perbandingan antara murid yang lulus dengan murid yang masuk dengan memperhatikan waktu yang seharusnya ditentukan untuk lulus. Artinya di sini dibandingkan antara tingkat masuk dengan tingkat keluaran. Contohnya, pada tahun ajaran 2021 jumlah siswa baru di SMA X adalah sebesar 500 siswa. 3 tahun berselang, yakni pada tahun ajaran 2023-2024, hanya terdapat 450 siswa. Saya yang dapat lulus di tahun tersebut. Oleh karena itu, dapat ditentukan bahwa rasio input-output di SMA X adalah 450 dibanding 500 atau sebesar 90%. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan, boleh aktifkan fitur raise hand ya. Nanti kami akan persilahkan untuk bertanya. Oke, boleh. Silakan Dias pertanyaannya. Ya, oke, makasih ya Siva atas kesempatannya. Makasih juga untuk kelompok 2 yang sudah menjelaskan tentang School Finance dengan sangat baik. Izin tanya, tadi kan dijelasin ya di materi itu tentang model-model pembiayaan pendidikan. Nah, kan dijelasin ya kalau model-model pembiayaan pendidikan yang ada itu ada 8, tadi juga dijelasin tuh kekurangan dan kelebihannya. Nah, mau diskusi aja menurut kelompok 2 itu kira-kira model pembiayaan pendidikan yang mana sih yang paling efektif gitu digunain di Indonesia, karena kan semua model ada kekurangan dan kelebihannya, tapi yang paling sekiranya menghasilkan keuntungan lebih banyak jika digunakan di Indonesia itu model pembiayaan yang mana? Itu sih, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dias pertanyaannya. Kita tampung dulu ya buat didiskusiin. Oke, boleh teman-teman yang lain yang mungkin ada pertanyaan, boleh untuk raise hand ya. Oke, boleh Zaki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 ya untuk materi School Finance ya. Saya ingin bertanya, bagaimana jika dalam hal finansial itu tidak sesuai apa yang didapatkan atau fasilitasnya itu tidak didapatkan yang sesuai dengan pembayarannya? Kan kadang-kadang ada tuh sekolah, ya mungkin beberapa kasus di Indonesia yang sekolahnya misalnya swasta, kan itu pasti bayar, tapi benefit dari keuangannya itu ternyata disalahgunakan oleh stakeholdernya di sekolah tersebut. Bagaimana cara kelompok menanggapi kasus-kasus seperti itu?
Oke, baik. Terima kasih ya Zaki atas pertanyaannya. Kita diskusiin dulu. Terima kasih. Boleh, selanjutnya ada Azura. Baik, terima kasih Siva dan kelompok atas pemaparan materinya. Ini kan terkait efisiensi pendidikan tadi ya, ada pembahasan itu. Pertanyaan saya, sekarang itu kan yang kita tahu lagi ada perubahan kurikulum ya, jadi kurikulum merdeka nih. Menurut kelompok kalian, gimana sih perubahan kurikulum dalam pendidikan ini itu mempengaruhi efisiensi pendidikan di Indonesia tidak sih, terutama dalam menghadapi eh, tuntutan zaman gitu ya kan sekarang. Mungkin itu apa bisa dipahami? Bisa Azura, terima kasih. Oke, teman-teman, mungkin pertanyaannya kita cukupkan dulu dan sambil kelompok kami berdiskusi, nah di sini kami akan menunjukkan sebuah video mengenai karakter building yang akan saya bagikan sebentar lagi. Oke, di sini apakah videonya sudah terlihat? Belum, Pandu. Belum ya? Oke, sebentar. Oke, apakah sudah bisa dilihat? Dandu. Sudah, Pandu. Oke, baik. Selamat menyaksikan. Pandu, maaf, mungkin share sound-nya belum diklik ya. Sekarang lagi main game apa? Abi, kenapa kamu kesini? Kan kita gak bakal main sama kamu. Ya, aku juga gak mau main sama kamu, soalnya kamu gak sekolah. Abi, kenapa Abi? Ya, nak sabar, Abi pasti sekolah.
sekali. Abi, kenapa Abi? Yana sabar, Abi pasti sekolah. Nah, nggak apa-apa ya naik beca ya. Ya nggak apa-apa. Pak, ya boleh antar saya ke SDN 1? Oh iya, bisa. Nah, nanti di sekolah harus rajin ya. Sekolahnya harus pintar ya. Harus berbakti kepada guru ya. Nanti udah besar bisa berguna buat bangsa dan negara ya. Oke? Sudah sampai Pak? Ya, baik. Abi, semoga Bapak bisa mengantarmu sekolah seperti Bapak dan anak itu. Ayah udah pulang. Udah, Bi. Sayang. Ya, masuk. Pak, tunggu Pak. Maaf Pak, kemarin saya yang mengantarkan Bapak dan anak Bapak pakai beca Pak. Oh iya yang ngantar anak saya ya Pak ya kemarin ya. Ya ada apa Pak? Kemarin saya mencari-cari Bapak, cuma Bapak ternyata sudah pulang. Ada apa Pak? Ini Pak, saya menemukan ini pasti punya Bapak Pak. Oh alah iya, ini saya nyari-nyari ini dari kemarin ini Pak. Ada yang hilang Pak. Makasih banyak ini lengkap semua Pak. Iya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Bapak. Ya. Terima kasih.
sekolah dong. Sabar ya Abi, doain aja biar ayah cepat sembuh. Hingga ayah bisa nyuklain Abi ya. Sabar ya. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Dengan siapa ya, Pak? Pak, saya Rudi. Apakah betul ini dengan Bapak Riano, Kepala Sekolah dari SDN 01? Ya, betul. Saya mau ngebahas kurikulum semester depan. Kira-kira bisa kita diskusikan kapan ya? Oh, iya betul. Jadi, untuk sekarang saya ada keperluan mendadak. Saya mohon waktu. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bahas ya, Pak ya? Oh, gitu ya, Pak. Paling nanti saya hubungin lagi ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bibi, bukain pintu, ada tamu tuh. Bagaimana Pak keadaannya sekarang? Alhamdulillah sudah membaik, Pak. Alhamdulillah. Maksud saya kedatangan ke sini, saya pertama mau menjenguk Bapak. Terima kasih. Kedua, saya mau memberikan alat perangkat sekolah untuk Abi. Mulai besok, Abi boleh sekolah ya. Abi, kamu bisa sekolah, Abi. Kamu bisa sekolah. Ya. Bilang apa? Makasih. Sama-sama. Makasih Bapak, makasih banget. Adik, ayo berangkat bareng. Ya tidak. Greget di hati ya. Jadi kadang-kadang melihat cerita seperti itu perlu juga ya untuk kesehatan mental dan spirit kita. Baik. Oke, baik teman-teman, untuk selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan. Untuk yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Dias terlebih dahulu. Tadi pertanyaan Dias itu kan menurut kelompok kami dari ke-8 model-model pembiayaan tersebut yang udah dijelaskan tadi, model pembiayaan mana sih yang paling efektif digunakan di Indonesia. Jadi menurut kelompok kami, model pembiayaan pendidikan yang paling efektif bagi negara Indonesia adalah gabungan dari model power equalizing dan juga model foundation plan. Karena model power equalizing ini tuh dibebankan kepada distrik-distrik yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah yang mereka pungut kembali ke kantong negara. Nah, nantinya negara itu bisa menggunakan uang dari distrik-distrik kaya untuk menambah bantuan bagi
kelompok-kelompok yang miskin gitu. Dan untuk foundation plan sendiri itu dirancang untuk menggali 4 masalah besar dalam pendidikan dan keuangan. Yang pertama itu ada kesetaraan pembelanjaan, lalu ada penetapan standar pajak dan pembelanjaan sekolah minimum, lalu ada pemisahan wewenang politik antara distrik sekolah lokal dengan negara bagian, dan juga provisi untuk perbaikan berkesinambungan atas proses pendidikan. Nah, para pendukung ini menganggap bahwa negara itu harus mematok batas-batas minimum, dan pemerintah itu diperbolehkan untuk melampaui batas-batas minimum hingga ke tingkatan yang memang ingin mereka lakukan. Lalu, cara kerja foundation plan ini, pertama, negara itu harus menentukan biaya per siswa per tahunnya bagi program pendidikan yang memuaskan. Lalu yang kedua, negara itu harus mematok tarif pajak minimum yang harus diberlakukan oleh semua distrik sekolah. Lalu yang ketiga, negara itu memberikan hibah atau grants kepada tiap distrik sekolah dengan jumlah yang sama, sedangkan besarnya bantuan adalah situasional terhadap kekayaan lokal tetapi tidak pada upaya pajak. Lalu foundation plan ini membagi dengan porsi yang sama, namun distrik-distrik miskin itu lebih diutamakan. Jadi kesimpulannya, model pembiayaan pendidikan yang terbaik bagi negara Indonesia ini adalah gabungan antara model power equalizing dan juga model foundation plan. Mungkin seperti itu, Dias. Apakah terjawab pertanyaannya? Terjawab sama sih, Pak. Terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih juga, Dias. Oke, mungkin untuk teman-teman dari kelompok 2 yang ingin menjawab pertanyaannya, boleh langsung aja. Oke, izin di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Zaki. Jadi inti pertanyaannya itu bagaimana sih kalau biaya pembayaran sekolah yang kita keluarkan itu tidak sesuai dengan fasilitas yang tidak kita dapatkan dari sekolah gitu. Jadi sebenarnya gampangnya kalau misalkan kita mau mencari tahu apakah biaya yang kita bayarkan itu sesuai dengan fasilitas yang kita dapat, ya kita bisa cek sendiri dari fasilitas-fasilitas yang kita gunakan, dari itu kualitas ataupun dari harganya, kan dari kuantitasnya juga bisa terlihat. Nah, itu kalau misalkan kita bisa cek secara pribadi, ya kita bisa aja melakukan riset, misalkan ini harga papan tulisnya ini di toko berapa, misalkan harga meja, harga bangku. Nah, kalau mau lebih jelasnya lagi, kita bisa kan sekolah itu kan ada RAPBS ya. Nah, RAPBS itu kan pastinya harus terbuka buat umum, apalagi masyarakat-masyarakat sekolah. Nah, itu kan bisa dicek tuh, apakah dari anggaran-anggaran itu, apakah ada yang membengkak, apakah ada yang tidak wajar dari anggaran-anggaran tersebut. Nah, lalu kita juga bisa tanyain ke orang lain ataupun orang tua siswa lain, apakah mereka mengalami hal yang sama, apakah mereka itu memiliki keluhan yang sama antara harga apa biaya sekolah yang dibayarkan dan fasilitas yang didapatkan itu nggak sesuai. Dan bisa juga ditanyakan ke sekolahnya langsung nih, misalkan dari rapat antara pengurus sekolah dan juga orang tua murid, apakah itu bisa ditanyakan mengenai ketidaksesuaian tersebut. Nah, kalau misalkan masih tidak ketemu jalur tengahnya, ya itu bisa saja dibawa ke jalur hukum gitu. Maksudnya ada pihak yang memiliki otoritas untuk menangani kasus tersebut jika memang benar ada penyelewengan. Namun kalau misalkan tidak ditanggapi lebih lanjut ataupun tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak itu, nah itu bisa aja ke jalur terakhir ya, kalau masih tidak merasa puas dengan hasilnya itu bisa aja mungkin pindah dari sekolah tersebut gitu. Maksudnya ya mencari sekolah lain yang memang bisa lebih dipercaya dalam manajemen keuangan sekolahnya. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab. Mungkin dari anggota lain, anggota kelompok lain ada yang ingin menambahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Apakah terjawab, Zaki? Sudah terjawab. Terima kasih, Pandu. Ya, sama-sama, Zaki. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Azura tadi tentang membahas tentang pengaruh perubahan kurikulum terhadap efisiensi dan efektivitas pendidikan di Indonesia. Nah, perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia itu kan yaitu kurikulum merdeka ya. Sebenarnya kurikulum merdeka itu memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan di Indonesia karena mereka memiliki dampak positif, yaitu fokus pada pengembangan kompetensi, terus memberikan pembelajaran yang lebih
fleksibel, terus memanfaatkan teknologi juga dan memberikan penilaian holistik yang tidak terpaku sama nilai ujian aja. Tapi dia juga memiliki dampak negatif, yaitu menjadi beban kerja guru karena perubahan-perubahan tersebut. Terus ketersediaan sumber dayanya juga memiliki keterbatasan. Dan juga untuk terjalannya itu kita memerlukan perubahan mindset, makanya hal ini membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit. Yang bisa disimpulkan, perubahan kurikulum yang sedang terjadi di Indonesia ini memiliki potensi sebenarnya untuk meningkatkan efisiensi sama efektivitas pendidikan di Indonesia. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Seperti itu, Azura, apakah terjawab? Baik, terima kasih Marsha sudah terjawab. Oke, baik. Karena pertanyaan dari teman-teman udah terjawab semua, mungkin kami sudahi untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab kali ini. Untuk selanjutnya kita akan ada kuis ya teman-teman. Untuk link kuisnya akan saya kirim di kolom chat Zoom dan juga grup kelas nanti ya. Terima kasih. Boleh dikerjakan langsung ya teman-teman. Oh ya, untuk waktu pengerjaannya mungkin 15 menit. Terima kasih.
Teman-teman untuk waktu pengerjaannya sisa 5 menit lagi ya. Mungkin yang belum dikerjain boleh langsung dikerjakan aja. Terima kasih. Bisa langsung terlihat hasil kuisnya? Bisa Ibu masuk ke spreadsheet, Bu. Ya, kalau sudah selesai semua coba ditayangkan. Ini untuk teman-teman yang ngisi masih 30 Ibu dari 40 mahasiswa. Mungkin Kita tunggu. ditunggu. Iya, oke baik Ibu. Baik Bu, saya izin untuk menampilkan hasilnya sebentar.
Ini kalau saya bandingkan dengan data yang sudah masuk dengan jumlah partisipan Zoom, masih ada satu Bu yang belum selesai. Semuanya sudah untuk yang lain. Berapa jumlah itu? Yang sudah menginput sekitar 38 orang. Oh, mungkin yang belum itu pihak yang presentasi, Bu. Berarti Oh, secara keseluruhan sudah. kan dikurangin yang presentasi ya. Presentasi mau nggak usah. Oke, baik. Ya, jadi aktif ya, ikut semua gitu maksud saya untuk checkingnya. Dan skornya saya lihat juga bagus-bagus ya, banyak yang 100. Berapa jumlah soal? Total soal ada 10, Ibu. Oh, 10 multiple choice ya. Oke. Terkait data, tadi banyak disampaikan secara konsep ya, seperti apa anggaran di sekolah. Secara data ada yang dipaparkan, misalkan di sekolah mana gitu. Saya belum melihat data tadi. Coba di-searchingkan sebagai tambahan. Untuk pengelolaan anggaran ada tidak? Karena sekali lagi kalau ekonomi pendidikan harus ada data ya, harus ada contoh konkret. Baik,
Berarti PR ya untuk kelompok ini ya terkait data. Halo? Iya Ibu, baik. Untuk data per sekolahnya itu belum kami cari juga. Ya, jadi Ya. aturan pusatnya seperti apa, kemudian diberikan untuk contoh beberapa sekolah saja, ya, supaya Oke, kita baik Ibu. tahu bagaimana sekolah itu mengelola keuangan, ya. Baik, demikian juga untuk yang kemarin-kemarin ya, tolong dilengkapi, kemudian diupload di link Google Drive yang sudah saya berikan. Tolong nanti dibantu dikontrol ya, Mbak PC, Mbak Reva. Iya, baik, Bu. Baik, demikian juga kelompok-kelompok yang bawah ya, hingga kebijakan pendidikan dan mutu pendidikan Indonesia. Ya, itu gampang banget kalau mutu ya dilihat dari akreditasi saja dari laman BAN PT itu ada. Baik, jadi paparan sudah, latihan soal sudah, kemudian tadi karakter building sudah, tanya jawab, ya tadi kurang banyak sebetulnya ya. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Yang minggu lalu kosong nanti saja ya, jangan dirapel sekarang karena nanti jam 10 setengah jam lagi saya harus masuk di kelas ini, nanti tidak malah pontar-pontar ya. Kita lanjut di minggu depan saja, kita berjalan normal hingga nanti kalau sekiranya kita masih ada yang kurang baru kita tambah lagi. Jadi target itu kan paling tidak UAS itu kan di Mei ya, mungkin di Juni ya gitu, di Juni akhir. Baik, kalau sudah semua dan tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita sudahi dengan foto bersama dan kemudian pimpin doa penutup. Silakan Mbak Reva. Hadir semua ya hari ini ya. Mohon maaf Ibu, ada yang tidak hadir 2 orang. Oh, siapa? Muhammad Rido sama Jevano Yairo. Sama Jevano. Iya. Tapi kok ini hadir 40? Iya, harusnya ada 42. Oh iya, iya benar. Oke. Ya. Baik. Untuk on cam sejenak semuanya. Sebelum ditutup, boleh semuanya on cam dulu. Mau sesi dokumentasi. Cantik dan ganteng. Yang nggak bisa buka on cam, kenapa? Ada kendala? Bisa langsung diambil gambarnya, yang nggak bisa on cam kita tinggal aja.
Oke. Halo, Mbak Reva. Baik Bu, kalau begitu mungkin bisa saya yang pandu untuk sesi dokumentasi. Baik, silakan Mas Oke, Pandu. ya siap Bu. Oke teman-teman, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, untuk slide kedua, silakan untuk on cam. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih semuanya yang sudah on cam. Terima kasih juga Ibu. Saya kembalikan kepada Siti. Baik, alhamdulillah senang berjumpa kalian ya, muka cerah ceria. Moga-moga udah mandi dan sarapan ya. Ada yang mungkin sudah di kampus. Baik ya, tetap semangat dan selalu rajin berdoa agar kita semua mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya tunggu update-nya ya di link Google Drive Mbak Reva. Baik, saya Baik Ibu, terima kasih.